Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan semoga penjelasan saya dalam video ini dapat dipahami dengan benar. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang artinya pohon. Kalau ditelah secara sistematis, memang sejarah hampir sama dengan pohon, yakni mempunyai cabang dan ranting yang bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Nah, seirama dengan kata sejarah adalah kata silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kemudian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu, seperti keliaran, keramah tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi-revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara dengan tingkat bermacam-macam. Kemudian menurut Zidi Ghazalba, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dengan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Kemudian menurut Said Qutb, sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu dan pengertian mengenai hubungan-hubungan yang nyata dan tidak nyata yang menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme waktu dan tempat. Baik, soal yang kedua yaitu jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam itu yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian lain. Hidup mereka mengikuti hawa nafsu, kemudian terpecah belah dan saling memerangi satu dengan yang lain, dan sebagainya. Kemudian kondisi sosial bangsa Arab sebelum Islam itu di mana perempuan dalam masa jahiliyah memiliki status sosial yang rendah. Mereka seringkali dianggap sebagai harta milik dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian pada masa itu perbudakan merupakan praktik yang umum di masa jahiliyah. Budak diperlakukan sebagai properti dan tidak memiliki hak-hak dasar. Kemudian kondisi politiknya. Sistem politik bangsa Arab sebelum Islam itu didasarkan pada kepemimpinan suku, di mana setiap suku memiliki syekh atau kepala suku yang memimpin dan mengatur urusan suku. Kemudian bangsa Arab pada masa itu adalah orang-orang yang bebas dari kerajaan-kerajaan di Arab, karena mereka bebas untuk membangun kerajaannya sendiri. Kemudian mereka juga tidak dikuasai oleh kerajaan besar pada masa itu karena mereka tidak tertarik untuk menguasainya, karena wilayah geografis pada masa itu tidak mendatangkan suatu perekonomian. Soal selanjutnya yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam mengalami perkembangan yang begitu besar, seperti pada aspek teritorial yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu ekspansi wilayah di luar Arabia, di mana ekspansi pertama dilancarkan ke ibu kota Syriah, Damaskus, Abdan, dan His yang berhasil dikuasai hingga pada 635 Masehi. Nah, kemudian selain perluasan daerah, beliau juga meletakkan dasar-dasar kehidupan sebuah negara seperti memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, dan Kufah, Palestina, dan Mesir. Kemudian membentuk anggota dewan yang memisahkan lembaga pengadilan.
Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan didirikan korps militer dan digaji sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian didirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis di bidang peradilan. Kemudian diletakkan prinsip-prinsip keadilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari yang disebut dengan Dustur Umar atau Risalah Al-Qada. Kemudian pada masa itu juga kalender Hijriah dibakukan dan dibuatnya mata uang. Kemudian juga bidang keilmuan tidak luput dari pantauan Umar, karena seperti ide penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Soal selanjutnya yaitu jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin merupakan salah satu perang saudara dalam sejarah Islam yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, latar belakang terjadinya Perang Siffin dimulai ketika wafatnya Utsman bin Affan. Kemudian terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Dan kemudian pada masa itu Ali bin Abi Thalib akhirnya terpilih menjadi khalifah keempat. Namun pada masa itu juga Muawiyah, yaitu gubernur Suriah, adalah salah satu tokoh yang menentang pembunuhan Utsman dan menuntut balas dendam. Ia menuntut agar Ali menyerahkan pembunuh Utsman kepadanya untuk diadili. Namun Ali menolak tuntunan itu karena menurutnya hukum Islam harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh didasarkan pada dendam pribadi. Nah, karena sebab itulah Muawiyah menolak untuk membaiat Ali sebagai khalifah yang semakin memperburuk keadaan. Kemudian Muawiyah akhirnya melancarkan pemberontakan terhadap Ali, dan pasukan Ali dan Muawiyah bertemu di Padang Siffin dekat sungai Efrat, dan terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Perang Siffin. Nah, selanjutnya itu soal yang terakhir, itu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, yang pertama itu dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, dinasti Umayyah lebih fokus pada ekspansi wilayah, di mana dinasti Umayyah dikenal karena ekspansi wilayahnya yang agresif, di mana ia menaklukkan wilayah luas di Afrika Utara, kemudian Eropa Barat seperti semenanjung Iberia dan Asia Tengah. Kemudian dinasti Umayyah menerapkan sistem pemerintahan terpusat dengan khalifah sebagai penguasa tertinggi dan memegang kekuasaan absolut. Kemudian juga dinasti Umayyah juga memiliki sistem Arabic sentris, yang dimana hanya orang-orang Arab lah yang bisa berkuasa pada masa itu. Kemudian mereka juga mempromosikan budaya Arab dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Kemudian yang kedua, dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Abbasiyah lebih fokus pada kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah ini lebih fokus pada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, di mana mereka membangun pusat-pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat terjemahan buku-buku Yunani dan Persia. Kemudian Abbasiyah juga menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan pendelegasian kekuasaan kepada gubernur di wilayah-wilayah. Kemudian pada dinasti Abbasiyah ia mengganti sistem Arabic sentris menjadi sistem politik terbuka, yang dimana membuka peluang siapa saja untuk menjadi pemerintah atau gubernur pada masa itu, dan bukan hanya orang-orang Arab saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video